Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ridwan Anuga Susanto. Aku berasal dari Prodi Teknologi Pangan kelas A dengan NRP 253020025. Hari ini aku akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Kita semua pasti sudah sering mendengar kata Pancasila. Namun, apakah kita benar-benar paham apa maknanya dan kenapa Pancasila disebut sebagai dasar negara? Kali ini aku akan membahas Pancasila sebagai dasar negara untuk menyingkapi hal-hal tersebut. Secara sederhana, Pancasila berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu panca dan juga sila. Panca berarti 5, sementara sila berarti prinsip atau dasar. Jadi bisa diartikan bahwa Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila-sila tersebut adalah yang pertama, ketuhanannya Maha Esa, kemanusiaannya adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila inilah yang menjadi fondasi utama bagi seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Artinya, seluruh sistem pemerintahan, hukum, kebijakan yang dibuat di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Misalnya, dalam sila pertama, negara menjamin kebebasan setiap warga untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dalam sila kedua, kita diajarkan untuk memperlakukan sesama manusia dengan adil dan beradab. Sila ketiga menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan juga ras. Sila keempat menekankan pentingnya musyawarah dalam mengambil seluruh keputusan, dan yang terakhir sila kelima mengajarkan kita untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat atau bagi sesama. Jadi, Pancasila bukan hanya simbol, tapi benar-benar menjadi dasar dari segala tindakan-tindakan dan kebijakan negara di Indonesia. Oke, selanjutnya aku akan membahas sedikit sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila lahir dari proses panjang perjuangan para pendiri bangsa. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno pertama kali menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang disebut Pancasila dalam sidang BPUPKI. Kemudian, setelah melalui beberapa perubahan dan kesepakatan, rumusan Pancasila yang sah ditetapkan pada 18 Agustus 1945 bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, Pancasila resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pandangan hidup bangsa. Artinya, Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bertingkah laku, bersikap, dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila juga berfungsi sebagai yang pertama dasar negara yang menjadi sumber dari segala hukum di Indonesia. Yang kedua pandangan hidup sebagai pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi. Yang ketiga pemersatu bangsa karena nilai-nilainya bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang terakhir adalah cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan juga beradab. Jadi teman-teman, Pancasila bukan hanya sekedar hafalan 5 sila. Lebih dari itu, Pancasila adalah jiwa dan identitas bangsa Indonesia. Kalau kita semua benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menghargai perbedaan, saling tolong-menolong, berperilaku adil, dan beriman, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, damai, dan juga bermartabat. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.